namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Tak sedikit pun terlintas dalam benak Daliem bahwa ia harus menjalani peran sebagai ibu sekaligus ayah bagi Khairul putra sematawayangnya. Sudah 2 tahun sang suami pergi meninggalkan keluarganya. Bahkan beberapa bulan terakhir tak pernah terdengar lagi kabarnya. Menghilang tanpa sebab musabab yang pasti. Kini perempuan 40 tahun ini harus membanting tulang tanpa mengenal lelah. Mengumpulkan sedikit demi sedikit bekal bagi masa depan sang buah hati. Tukang ngilang nggih mboten ngertos, bapak nggih ngukut mawon. Mboten pamit, mboten ngonten, mboten nonton. Kata kok ketiyang, pengerti Bapak Nerul, dene amanto ngoten. Salah satu usaha yang Daliem lakoni adalah mengumpulkan beberapa jenis hasil laut, terutama rumput laut. Ia tak ingin melewatkan setiap kesempatan yang ada demi nafkah keluarganya. Sejak subuh, Daliem sudah beranjak dari rumahnya di Desa Tanigoro, Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul. Maklum, untuk mencapai pantai ini, Daliem harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam lamanya. Beberapa hari ini waktu surut air laut memang bertepatan dengan matahari terbit. Sehingga Daliem harus bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin sebelum air laut pasang kembali. Khairul putranya pun ia bawa serta. Setidaknya Daliem bisa punya banyak waktu mengawasi sang anak sambil bekerja. Daliem bersyukur, meski usia sang putra masih sangat belia, ia dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan pekerjaan sang ibu. Nggih mboten napa-napa. Waktu masih kecil apa nggih saya cilik kula ngrekoso. Mboten napa-napa. Kalau sakit urusan anak ya, Mbak. Rumput laut yang dimanfaatkan warga di pesisir pantai Gunung Kidul ini adalah jenis selada air atau siletus. Bentuknya pipi bergelombang dengan panjang mencapai 1 meter. Alga ini dapat tumbuh sepanjang musim, sehingga masyarakat dengan penghasilan tak menentu seperti Daliem dapat mengandalkan penghasilan dari rumput laut ini. Meski pekerjaan mengumpulkan rumput laut tampaknya sederhana, namun Daliem harus tetap waspada. Ombak laut selatan terkenal ganas, akan segera muncul seiring berakhirnya waktu surut air laut. Selain itu, karang juga merupakan rumah bagi biota-biota laut yang berbisa tinggi, seperti lepu, pari, ular laut, dan binatang beracun lainnya. Semua ancaman ini bisa sewaktu-waktu mencelakai. Untuk mendapatkan tambahan rupiah, Daliem tak hanya mengumpulkan 1 jenis rumput laut. Ia juga turut mengumpulkan rumput laut yang juga dikenal oleh masyarakat Gunung Kidul dengan sebutan karangan ijo. Rumput laut hijau jauh lebih mudah untuk dipetik, karena Daliem tak perlu menggunakan alat bantu untuk mendapatkannya. Karang simbar iku di sate, nek sing karangan ijo nggih disate nggih. Sing ijo niku dimasak. Nek sing niku napa simbar niku dijual. Rumput laut jenis simbar tak dapat langsung Daliem jual. Ia harus mengumpulkannya terlebih dulu selama seminggu, hingga jumlahnya mencukupi untuk disetor pada pengepul. Berat niku napa nggih? Dilerem keriyen. Mungkin pun agak napa nggih pun basah nika mungkin didol. Saged bobot.
Nek sepados langsung didol mboten bobot kering. Mbak, saya karangan mboten. Karangan apa kuwi? Karangan lumbu. Tak tukune 10.000 ya ora ana sekilo kayak iki. Oh iya, ora apa-apa. Nyah, takne 10.000. Iki gadulmu. Nggih. Nining adalah salah satu pemilik usaha warung makan dan jajanan olahan di sekitar Pantai Ngobaran, Gunung Kidul, Yogyakarta. Ia memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sekitar wilayahnya. Salah satunya adalah rumput laut. Pada awalnya, masyarakat tidak memanfaatkan rumput jenis ini untuk dikonsumsi. Namun, seiring dengan beberapa penelitian mengenai potensi di wilayah Pantai Ngobaran, Gunung Kidul, rumput-rumput laut jenis ini ternyata aman untuk dikonsumsi. Masyarakat kini berlomba-lomba untuk memanfaatkannya, di antaranya menjadi camilan, berupa keripik rumput laut, oleh-oleh khas Ngobaran, Yogyakarta. Setelah bebas dari berbagai kotoran yang melekat, rumput laut kemudian Nining rebus sekitar 10 menit lamanya. Sambil menunggu rumput matang, Nining menyiapkan bahan dan bumbu. Ketumbar, kencur, kemiri, daun jeruk, dan garam menjadi bumbu racikan utama keripik rumput laut. Tak cuma sebagai penambah cita rasa, bahan-bahan ini terutama kencur bisa menghilangkan aroma anyir atau amis pada rumput laut. Satu butir telur sengaja ia berikan pada adonan agar tepung dan bumbu bisa menjadi gurih dan merekat pada rumput laut nantinya. Semua bahan dan bumbu Nining aduk menjadi satu dan disesuaikan kekentalannya menjadi bahan lapisan keripik. Rumput laut yang telah direbus kembali Nining cuci agar bersih sempurna. Ditandai dengan permukaannya menjadi kesat, bebas dari lapisan lendir yang menempel di tiap lembarannya. Pemberian adonan tepung Nining lakukan dengan cara mencelup sedikit demi sedikit adonan pada permukaan rumput laut. Hal ini untuk tetap menjaga agar cita rasa asli rumput laut tetap terjaga. Dan di saat menggoreng pun, minyak harus dalam kondisi panas merata. Supaya keripik tidak menggumpal, Nining memasukkan adonan secara bertahap. Selanjutnya rumput laut digoreng hingga kering. Pengrajin keripik biasanya mengemas keripik rumput laut ini saat sudah dingin dan tiris. Satu kemasan plastik ini berisi sekitar 100 gram keripik rumput laut. Seiring berkembangnya objek wisata di selatan Yogyakarta, semakin banyak pula wisatawan yang datang berkunjung. Masyarakat yang semula hanya mengandalkan hidup dari hasil bertani dan menangkap ikan, perlahan mulai dapat mencari sumber penghasilan alternatif. Monggo Mbak pinara Mbak ngersake keripik. Dan akhir pekan merupakan saat yang tepat untuk menjajakan beragam olahan rumput laut yang menjadi ciri khas Pantai Ngobaran ini. Mas, monggo pinara. Meski serba sederhana, Daliam bersyukur dirinya masih dapat mengupayakan makanan untuk ia dan anaknya hari ini.
Dalium hanya perlu menghidangkan makanan pelengkap dengan bahan yang dapat ia peroleh dari kebun di sekitar tempat tinggalnya. Terkadang tetangga sekitar memperbolehkan Dalium memanfaatkan tanaman sayuran yang mereka miliki, seperti daun melinjo, cokak, dan lain sebagainya. Mboten gadah berani kadang-kadang nggih setengah kilo, enten mungkin nggih lewat kalih gelar niku sedinten, kadang-kadang mboten telas, kadang-kadang buat besok meleh. Cokak atau yang juga dikenal lencak oleh masyarakat Sunda, coba Dalium olah dengan cara sederhana, menjadi sajian yang mereka sebut dengan lodeh. Sayur lodeh yang umumnya dikenal adalah makanan dengan kuah santan. Namun masyarakat dusun Saptosari memasak lodeh dengan cara mengukus semua bumbu dan bahan pelengkapnya terlebih dulu. Setelah semua bumbu matang, selanjutnya Dalium menghaluskan dengan bahan secara bersama-sama. Tidak lupa, ia menambahkan gula merah pada racikan lodeh agar cita rasanya menjadi seimbang. Keterbatasan menjadikan Dalium tak lagi menghiraukan kandungan gizi pada makanan yang ia sajikan untuk sang buah hati. Dalium sadar, Khairul saat ini berada pada masa pertumbuhan dan memerlukan asupan makan dengan banyak kandungan gizi. Namun ia sendiri tak dapat mengelak saat tak ada selembar pun rupiah yang dapat ia belanjakan. Untungnya bocah berusia 3 tahun ini selalu menerima apapun sajian yang diberikan sang bunda. Seolah mengerti, sang bunda telah bersusah payah demi nafkah mereka.